Jangan lupa ya, paket teman lalu dan makasih guys. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Dr. Reni Elgita Librando Nasution di channel YouTube kita YNR Farms. Sesuai janji saya yang video kedua kemarin ya teman-teman, yang ketiga ini saya mau coba bahas nih tentang seputar wabah yang lagi tren sekarang, si COVID-19, tentang coronavirus ya. Kami kemarin qadarullah kena sekeluargaan, jadi di sini saya mau kasih tahu gitu kan, rule-rule-nya kalau kita kena itu gimana sih dok, nanti sampai ke dapat pengobatannya. Oke, kita mulai aja sekarang. Yang pertama, sebelum bahas kayak ke sana, teman-teman harus tahu dulu ya tentang yang namanya tentang penyakit corona ini, virus corona ini. Virus corona ini itu disebabkan oleh si virus coronavirusnya itu. Dia nyerang saluran pernafasan gitu. Bahasannya kalau yang itu yang udah biasa didengar lah ya. Cuman pasti nanti ada tuh yang bakal tanya, dok katanya nyerang pernafasan, tapi kok sampai ada ini nenek saya dari ke rumah sakit, dia cuman mual aja tuh dok, tapi kok dibilang positif COVID. Jadi gini teman-teman, COVID ini dia menyerangnya banyak, nggak cuman di pernafasan, dia nyerang ke otak bisa jadi stroke, bisa jadi koma. Dia nyerang ke lambung, dia bisa jadi ada gejala mual muntah, bisa sakit kepala, macam-macam yang lainnya. Jadi dia nggak spesifik memang ya. Makanya itu harus benar-benar pokoknya jangan disepelein. Jadi gini, sekarang masuk aja ke yang kami kemarin. Kami itu kemarin dilalah positif. Itu awalnya kita betul-betul sehat, nggak ada kenapa-kenapa. Itulah memang benar-benar bedanya si kena paparan corona ini dengan kayak flu biasa. Bedanya gimana dok? Jadi gini, pas itu tanggal 16 hari Rabu, kami itu baik-baik aja. Terus kita berkunjung nih ke rumah keluarga. Ya kebetulan juga orang tua lagi sakit ya. Dan juga adik datang dari luar kota berkunjung. Namanya kita kumpul jarang-jarang, rame-rame lah kumpul. Nah, terus kita bantu beliau untuk bawa berobat ke rumah sakit. Beliau kurang enak badan, kita bawa ke rumah sakit. Pas dicek, beliau reaktif dari antigennya. Setelah itu selang berapa lama saya dihubungin sama tim gugus COVID, satgas COVID-nya di sini yang menangani orang tua saya. Ternyata nomor saya juga sebagai CP di situ, jadi saya dihubungi. Dan kita yang riwayat kontak erat di sini maksudnya kita yang kumpul ya sama si pasien tersebut yang dicurigai tersebut, kita diusulkan untuk pemeriksaan swab PCR. Ya, dijadwalkan nih gitu. Sambil dijadwalkan, kita tunggu jadwalnya sekitar kalau nggak salah saya itu hari Jumat. Hari Jumatnya periksa untuk swab PCR-nya. Jadi pas pulang, kita kan pamit nih pulang, udah selesai ketemu keluarga, kita pulang malamnya, sampai rumah itu langsung drop sedrop-dropnya. Drop yang gimana dok? Saya yang awalnya nggak ada sakit tenggorokan, nggak ada tenggorokannya gatal, nggak ada batuk-batuk, tiba-tiba langsung batuk kering. Gatal sekali tenggorokan saya. Terus juga agak sakit nelan. Kepala itu sakitnya minta ampun. Saya pernah kena malaria. Mungkin bagi beberapa orang yang kena malaria bilang sakit malaria tuh sakit kepalanya parah banget loh dok. Saya pernah kena malaria juga. Dan ternyata itu lebih parah lagi sakit kepalanya daripada malaria. Memang Masya Allah banget. Selain kepala, badan. Badan ini rasanya kayak digebukin orang se-RT. Se-RW kali ya. Pokoknya rasanya ya Allah nggak karu-karuan, sakitnya minta ampun, sampai ke tulang-tulang sendi-sendi juga semuanya. Hidung mulai agak mampet sedikit-sedikit.
Ternyata nggak cuman saya, suami saya juga seperti itu. Padahal sebelumnya kita baik-baik aja. Ternyata suami juga seperti itu, kita benar-benar dropnya parah, kerasa nggak enak banget. Dan saya juga pas tidur itu sempat merasakan sesak, terasa sesak untuk nafas, pokoknya udah kerasa lah itu sesak tuh, nggak enak banget. Terus besok harinya itu kami makin drop, makan udah semakin nggak nafsu makan, perutnya mual, mau muntah, nggak enak lah itu rasanya. Akhirnya saya bilang sama suami, kita ini ngeresep, tak resep, kita minta tolong cari orang kurir, minta tolong beli ke apotik. Jadi apotik itu nanti bisa ya dari resep dokter, tapi yang berwenang secara telemedicine kan ya, berarti resep. Terus suami ada kebetulan yang untuk bantu yang kurir itu, melalui beliau lah kami resep. Karena apa teman-teman, jadi setelah tim Satgas Covid menghubungi kita, itu kita obat nggak langsung dapat sama kita, mungkin ada protap dari sananya ya terkait yang lain-lainnya. Jadi kata tim puskesmas mengabarkan, mohon maaf dok, ini obatnya besok baru bisa diantar. Oh nggih, hari Jumat obatnya baru bisa diantar. Jadi saya untuk hari Kamisnya itu saya beli obat sama suami untuk minum sampai hari Jumat pagi, beli itu obat. Terus apalagi sih dok yang dirasa selain yang itu? Selain itu ada lagi teman-teman, kita selain mual sama muntah itu juga itu diare. Itu diarenya tuh aneh. Kenapa saya bilang aneh? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ngerasa pup dulu atau mulus dulu, tiba-tiba langsung keluar. Lagi ngomong baik-baik langsung keluar. Nah, itu udah beda sekali dengan diare pada umumnya. Terus juga, oh ya, tadi kan saya bilang ada sempat gatal juga tenggorokan nih, sama sakit gitu, nelan. Nah, pas batuk itu, saya juga ngerasa untuk kandung kemih itu susah ditahan. Jadi pas batuk keluar pipisnya. Itu sering kayak gitu. Itu yang fase-fase awal, 3 sampai 4 harian saya ngerasa seperti itu. Terus hari Jumatnya kita kan tadi sudah lapor tuh sebelumnya. Jumat kita diprogramkan untuk swab PCR siang, diprogramkan sama puskesmas. Terus juga mereka ngasih obat, kita berangkat siangnya swab PCR, terus minum obat yang teratur dari mereka. Obat untuk yang pertama kali itu kita dikasih sampai 5 hari. Harapannya 5 hari itu kita enakan, nanti hasil PCR keluar biar tahu kalau positif ada tambahan obat antivirusnya. Sama biasanya sesuai dari gejala yang dirasakan, sisanya apa gitu. Nah, karena diarenya kami ini makin berlanjut, akhirnya saya lapor lagi nih sama tim Satgas Covid yang nanganin kami, puskesmas setempat. Saya bilang, ini kami ada diare, mulasnya minta ampun, terus juga panasnya, oh iya tadi lupa saya ngasih tahu, demamnya juga tinggi tadi, pertama yang kita drop yang saya bilang pulang malam itu saya cek pas tengah malam sampai 40 derajat Celcius. Kepala rasa mau pecah banget itu. Terus sudah swab PCR, kita nunggu nih. Jadi hasil belum keluar, kita nggak boleh kemana-mana dulu. Judulnya kita masih isolasi mandiri. Jadi harus isolasi mandiri di rumah ya. Jadi teman-teman semua tolong dengan sangat kalau sudah dikategorikan untuk harus isoman ya ini gitu. Berarti ya benar di rumah dulu. Walaupun misal aku nggak ada gejala kok dok, nggak ada gatal tuh tenggorokanku, kepalaku nggak sakit, nggak demam, biasa aja sih, penciuman juga baik-baik aja. Tolong, kalau sudah dikategorikan OTG dari hasil antigennya itu positif, kalau dia nggak ada gejala apa-apa berarti OTG ya, orang tanpa gejala. OTG ini sangat berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Dia ngerasa baik-baik aja, fine-fine aja, jadi dia ngerasa nggak sakit kan. Nah, akhirnya dia kemana-mana, ketemu orang yang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, akhirnya orang yang dia temuin drop, kan kasihan.
Belum lagi nanti kalau ketemu sama keluarga atau anak, misal punya anak kecil kan lebih kasihan. Karena COVID pada anak-anak itu tidak khas, ya, tidak khas. Dia nggak bisa juga anak kecil itu bilangin, Bu sakit perut, Bu sakit kepala, Bu sakit nih tenggorokan, nggak bisa. Pasti yang ada cuman rewel, nangis, nggak jelas nangis apa. Sementara kita aja yang orang tuanya lagi kayak gini, ngerasa nggak nyaman, apalagi anak-anak. Ya, kembali lagi ke si isoman tadi. Jadi, kalau sudah dikategorikan isolasi mandiri, walaupun hasilnya belum keluar, dimohon saya harapkan untuk stay di rumah, ya, stay di rumah. Nah, jadi setelah dari swab PCR kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu itu hasil keluar tuh, 7 hari itu hasil keluar, dikabarin, dok hasilnya dokter sama suami positif. Jadi ada tambahan obat antivirusnya. Selain itu dokter ada gejala apa lagi nih yang dirasakan. Jadi sekiranya misalnya sudah nggak ada gejala yang kayak demamnya lagi, itu obat demam nggak usah dikonsumsi. Batuk udah nggak ada lagi, itu nggak usah dikonsumsi lagi obat batuknya. Tapi rata-rata obat batuk itu pasti diminum karena pasti masih ngerasa gatal itu. Jadi harus diminum obat batuk. Diare nanti mulai udah berkurang. Kalau udah mulai berkurang, teman-teman bisa bikin Oralit saja atau beli Oralit yang saset kalau males bikin ya. Itu. Jadi selain obat antivirusnya, berarti obat lanjutannya itu obat yang sesuai dengan simptom. Simptom di sini maksudnya dengan gejala yang dirasakan. Oke. Obatnya tuh berapa lama, Dok, diminum? Sekitar 3 sampai 5 harian diminumnya. Gitu. Terus setelah itu kita dievaluasi sampai nih akhirnya 14 harian isolasi mandiri kita 14 harian karena gejala kita kategori gejalanya jelas sekali ya, bukan OTG, bukan gejala cuman misal sakit kepala biasa aja gitu, udah komplit kan tadi saya jelaskan yang pertama, makanya kita harus isolasinya selama 14 hari ya, 14 hari itu. Dan 14 hari nanti setelah isolasi gimana, Dok? Lapor sama tim Satgas. Kita harus lapor lagi. Mbak, ini gimana? Ini udah 14 hari nih kita gitu. Udah boleh keluar nggak? Gitu kan. Terus oh ya, hasil swab ulangan keduanya gimana? Jadi tuh teman-teman, nanti ada swab ulangan kedua. Nah, Dok, ini wajib nggak sih, Dok, swab ulangan kedua? Nah, di sini saya jelaskan dulu juga sambil ya. Swab ulangan kedua itu tidak wajib. Kenapa saya bilang tidak wajib? Karena bangkai si virus pun yang dia bangkai, namanya bangkai udah mati ya, virusnya sudah mati nih, tapi masih bisa kedetek sama PCR-nya. Jadi menggambarkan dia nanti positif. Nah, jadi terus gimana dong, Dok, taunya sembuh atau enggaknya? Dari isolasinya tadi, ketat nggak? 14 hari betul-betul 14 hari nggak? Terus gejalanya gimana? Apa aja yang dirasain udah? Itulah gunanya kita harus selalu kontak dengan tenaga medis, dengan dokternya, menyampaikan jadinya ya. Nah, terus setelah nanti udah sering kontak sama si dokternya kan biar tahu tuh dicek. Ini kategori udah bebas isolasi mandiri atau tidak. Setelah itu, jadi PCR berarti nggak apa-apa ya, Dok? Nggak mesti, nggak apa-apa, aman. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya tanpa gejala yang saya bilang OTG tadi itu bisa 10 hari ya isolasinya, 10 hari. Terus kenapa, Dok, kok dokter di PCR ulang? Iya, kebetulan masing-masing otoritas daerah tuh beda-beda ya. Kami masuk ke dalam kategori yang masuk bisa swab ulangan kembali kedua terkait tenaga medis itu. Pertimbangannya apa itu sudah pasti sudah dimusyawarahkan sama pihak setempat. Di swab ulangan kedua kita nunggu hasil. Dok, kan dokter tinggal nunggu hasil, Dok. Keluar bisa dong, Dok. Saya cuman lebih ke aware, menjaga ya. Karena saya dan suami sudah merasakan gimana gejalanya, kami tidak mau memberikan nanti dampak ke orang yang orang kita ketemu sama orang tersebut
dia imunnya lagi jelek, daya tahan tubuhnya lagi jelek, akhirnya kena. Itu yang kami lebih khawatirkan. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap masih di rumah, nggak dulu kemana-mana sampai hasilnya keluar. Dan dari suami sudah diskusi sama bos juga, kebetulan bos beliau juga bilang seperti itu, jangan masuk dulu. Jadi kami tetap lanjut masih isolasi di rumah. Terus setelah itu hasilnya keluar, swab ulangan keluar, itu kita dikabarin kembali. Saat dikabarin kembali, dilihatkan alhamdulillah hasilnya negatif. Selesai dari isolasinya, lega ya, pasti lega sekali. Harapan saya teman-teman pokoknya benar-benar harus ketat sekali dalam prokesnya. Itu lumayan membantu. Udah deh, gak usah masa bodoh deh dengan yang bilang COVID itu konspirasi, COVID itu politik ini, politik itu. Udah gak usah dipikirin. Sekarang gimana caranya kita menjaga diri kita sendiri dan keluarga inti kita. Harapannya jangan membuat ke yang lain terkena. Ya teman-teman ya. Mungkin sekiranya itu selintas yang sederhana, simple tentang pengalaman kami saat terkena corona ini. Kalau terkait yang budgetnya sudah ya, yang video kedua. Harapan saya lebih aware lagi, dan tolong, wabah ini bukan aib. Jadi gak usah malu, gak usah sungkan, harus dilapor. Bagus malah kita ngelapor. Kenapa saya bilang bagus? Banyak banget keuntungannya loh. Obat, kami kan sebelum dapat obat tuh kami beli sendiri tuh teman-teman ya. Obat cuman buat 2 orang buat minum, untuk 3 kali minum aja habisnya hampir 200.000 saat itu. Itu kan bener-bener, bayangin aja kalau kita selalu mau diem-diem gak mau ngelapor. Padahal sementara kalau kita ngelapor semuanya gratis teman-teman. Pemeriksaan swab PCR gratis, obat-obat gratis, obat yang setelah hasil keluar juga gratis, vitamin kita juga dikasih loh. Kurang apa coba? Vitaminnya komplit juga, ada vitamin C-nya, ada zinc-nya juga. Coba kalau beli di luar semua kan kasihan. Nah, itulah gunanya kita saling bersinergi di sini. Sinergi sama orang medis, sinergi sama orang aparat. Karena apa? Kok bawa-bawa aparat, Dok? Jadi gini, teman-teman. Ada yang namanya aparat itu juga kerjasama dengan orang medis untuk memantau pasien-pasien yang isolasi mandiri tetapi tidak menerapkan. Tidak menerapkan yang gimana, Dok? Dia isolasi nih, tapi kemana-mana. Akhirnya ditindak. Dilapor sama aparat yang mendatangin orang tersebut. Harapannya kita jangan sampai kategori yang seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau apa gitu yang pengen penasaran gitu dari video-video kita yang sebelumnya, atau masukan, boleh deh kirim aja nanti di komentarnya kita ya di bawah. Tapi juga jangan lupa dong di like, di komen juga, di subscribe. Syukur alhamdulillah kalau di share, jadi kan lumayan nih, hal-hal yang bermanfaat walaupun kecil insya Allah bisa memberikan keuntungan buat orang-orang yang belum tahu. Jadi saling berbagi ya, ambil yang baiknya, yang jeleknya kita buang, karena yang sempurna cuma milik Allah ya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan video yang ketiga kali ini. Lumayan agak panjang ya, tapi insya Allah nggak terlalu berat bahasannya. Oke, nanti tunggu aja, ada lagi video yang nextnya, yang keempatnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.